Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaryani Hoyrot, MPM 1813031024 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perdagangan terhadap lingkungan. Yang pertama itu pendahuluan. Secara real, ada pemahaman bahwa bisnis perdagangan dan lingkungan hidup adalah dua kondisi yang tidak dapat berjalan bersamaan. Dalam pelaksanaannya adalah satu harus dikorbankan demi eksisnya yang lain. Saat ini, globalisasi dengan geliat liberalisasi perdagangan yang bermotif kapitalistik justru semakin menampakkan keberadaannya. Nah, kondisi ini berarti ancaman besar bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Sejak mengglobalnya masalah lingkungan dari banyak yang memperdebatkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan, sehingga tetap berada dalam batas-batas kemampuannya dalam mendukung kehidupan di atasnya. Jika para ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan akan merusak sumber daya alam, maka para penganjur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup justru akan membawa kerugian besar dalam perdagangan. Mendamaikan keduanya merupakan mission impossible. Namun, betapapun kecil kemungkinannya, senantiasa diupayakan ada celah untuk melihat kedua hal yang bertentangan tersebut, termasuk upaya untuk mencari jalan tengahnya. Kemudian ada liberalisasi perdagangan versus ekologis. Nah, bagi negara maju, persoalan lingkungan terutama disebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau permasalahan eksploitasi dalam ruang lingkup di negara-negara berkembang. Nah, sedangkan bagi negara berkembang, sumber permasalahan terutama ada pada negara-negara maju, yaitu dengan revolusi industrinya, dengan gaya hidup yang mewah dan boros, telah menguras persediaan energi dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Dua hal yang menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang, yaitu pertama, kekhawatiran tentang munculnya faktor lingkungan sebagai hambatan baru bagi perdagangan internasional di negara maju terhadap negara berkembang. Kemudian kekhawatiran ini muncul antara lain dengan adanya persyaratan-persyaratan perdagangan dari negara-negara maju, seperti eco-labeling dan ISO 1400 yang menuntut suatu produk untuk memenuhi kriteria lingkungan tertentu dengan dalih tekanan konsumen. Apalagi dalam mekanisme national treatment atau perlakuan nasional, dengan prinsip ini maka persyaratan lingkungan yang ketat di negara pengimpor dapat dijadikan alasan untuk menolak produk negara lain. Kalau persyaratan tersebut juga diberlakukan terhadap pelaku kegiatan usaha di lingkup misalnya. Kedua, kekhawatiran adanya relokasi industri maupun masuknya arus investasi di negara-negara maju ke negara-negara berkembang demi menghindari persyaratan lingkungan yang relatif lebih ketat di negara-negara maju. Hal ini, negara-negara berkembang khawatir menjadi pollution humans atau rumah polusi. Hal ini terkait dengan fenomena yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan ini. Masyarakat negara maju sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup mereka. Kemudian, masyarakat mendesak untuk mengalihkan industri dua produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara lain. Sepintas, kebijakan ini mulai membantu masyarakat negara berkembang, tetapi di belakangnya ada pengalihan industri kotor dan penjualan second hand teknologi yang diperlicin dengan hutang luar negeri yang dikemas sebagai bantuan lunak. Dengan demikian, liberalisasi perdagangan justru akan mengganggu upaya perlindungan bebas kualitas lingkungan global. Kemudian kasus di Indonesia. Sifat industrialisasi di dalam negeri yang banyak mengandalkan sumber daya alam akan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dalam hal ini. Penipisan sumber daya alam, di samping itu juga pencemaran yang berasal dari limbah buangnya. Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar lebih dari 200 juta jiwa, masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan masih merupakan masalah yang akut dalam proses pembangunannya. Sebagai warga dunia yang telah meratifikasi KTT Bumi dan sekaligus menjadi anggota WTO, kekhawatiran negara-negara berkembang pada umumnya menjadi kekhawatiran Indonesia. Misalnya, ketentuan Eco-Labeling World
Certification Program, yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberikan tanda atas komoditi kayu mereka bahwa produk yang dihasilkan tersebut tanpa merusak lingkungan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara eksportir kayu terbesar, hal ini menjadi ancaman. Bagi pengusaha-pengusaha kayu Indonesia, ketentuan ini memanifestasikan ketakutan bagi negara maju yang khawatir tersaingi dalam arena perdagangan internasional, khususnya dalam komoditi kayu. Upaya-upaya yang bisa dilakukan yaitu salah satunya, oleh karena itu para perencana pembangunan harus melibatkan perhitungan lingkungan dalam perumusan kebijakan-kebijakan mereka. Sebagai contoh, kelestarian atau sebaliknya kerusakan. Lingkungan hidup harus dihitung sebagai faktor penambah atau faktor pengurang tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemajuan kesejahteraan penduduk secara agregat atau keseluruhan. Salah satu alternatif perhitungan lingkungan telah dikemukakan oleh Pitch Watford dalam pandangan mereka. Aset fisik dalam perhitungan lingkungan mencakup semua hal yang berharga, tidak hanya modal-modal manufaktur seperti mesin, pabrik, dan jalan-jalan, tapi juga modal manusia seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, serta modal lingkungan hidup, yaitu mulai dari kualitas tanah, kemudian rentang kehijauan yang menyejukkan, dan sebagainya. Kesimpulannya meliputi masalah lingkungan adalah masalah bersama. Untuk itu, semua negara harus bekerja sama dengan menciptakan kerangka global. Yaitu pertama, bagi negara maju, dengan kekuatannya seharusnya tidak menjadikan isu lingkungan sebagai alat dominasi baru atas negara berkembang. Persoalan lingkungan terkait erat dengan negara maju yang kebetulan mempunyai sumber daya keuangan dan kemampuan ekonomi untuk mengurangi tingkat-tingkat pengeluaran dan konsumsi mereka. Pola-pola konsumsi dan produksi dapat dirubah menjadi lebih berwawasan lingkungan. Kedua, negara berkembang khususnya Indonesia bisa mengadopsi pembangunan yang lebih adil dan berwawasan lingkungan dengan melakukan distribusi sumber daya yang lebih adil, misalnya tanah dan akses yang lebih besar pada produk-produk kebutuhan dan perumahan. Prioritas perekonomian harus digeser pada produksi barang-barang jasa yang utama agar sesuai dengan kebutuhannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.